harus mengadakan diagnostis, menggunakan asesmen. Mau pengamatan, mau melihat rapot sebelumnya di SMP-nya, mau mengadakan instrumen yang kita buat, kita edarkan, mau wawancara silakan. Itu nanti sudah kita petakan anak tadi nanti kalau kelas 11, kelas 12, setelah dia lulus, dia mau mengambil apa di perguruan tingginya. Misalnya ada anak yang mau mengambil di kedokteran, misalnya saja. Maka Bapak Ibu, hasil diagnostis tadi akan kita kuatkan di satu setelah selesai anak-anak rapotan. Apakah ini cocok untuk anak atau tidak? Kemudian pada waktu dia di semester terakhir untuk kelas 10, jadi semester 2, rapotan, kita cocokkan lagi. Kalau dia sudah cocok, dia mau mengambil kedokteran, maka kelas 2-nya kita arahkan dia mengambil mata kelompok umum tetap sama semua, tetapi MIPA-nya dia kita sarankan ngambil biologi dan kimia, kemudian IPS-nya mengambil sosiologi, kemudian kelompok bahasanya mengambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Karena ini mau mengambil kedokteran, itu Bapak Ibu. Tetapi kadang-kala kita akan menjumpai anak-anak yang ragu. Ada kemungkinan anak tadi pengen mengambil jurusan bisnis karena orang tuanya punya usaha, tapi sebenarnya dia pengen mengambil teknik sipil. Jika kita menjumpai anak yang ragu seperti ini, Bapak Ibu, bisa jadi nanti begitu naik kelas 11-nya, dia kita arahkan untuk MIPA-nya ngambil fisika dan matematika, kemudian untuk IPS-nya dia ngambil ekonomi dan geografi. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini cukup paham. Ini kemarin peta kita, Bapak Ibu, saat sekarang ini yang sudah ada di Samarinda, maaf di Kaltim, ini ada 4 SMA yang akan mengeterapkan secara murni kurikulum merdeka, karena dia masuk di sekolah penggerak. Kemudian yang akan datang ada 3 SMA yang akan mengeterapkan, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama kemarin, semua SMA negeri sekaltim, swasta, SLB, kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, laman-laman sudah kita sediakan di pusat. Jadi nanti silakan aja Bapak Ibu tinggal mengakses ini, laman-laman ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau daftar bagi sekolah yang belum daftar Bapak Ibu, silakan daftar di laman ini. Oke. Nah, di sini masih tertulis 31 Maret terakhir, tapi yang terbaru diundur menjadi 30 April. Jadi mohon nanti kepala sekolah yang belum daftar, tolong diingatkan sampai 30 April untuk daftar menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu, apa keunggulannya sebenarnya kita menggunakan kurikulum merdeka? Kita perlu paham juga. Di antaranya adalah kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Kenapa? Karena materi yang diambil hanya esensialnya. Tuh, Bapak Ibu. Nah, kenapa esensial kok lebih mudah? Ini berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Ini gunanya untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi anak. Jadi anak punya waktu lebih banyak untuk dia mengembangkan diri. Yang kedua, keunggulan kurikulum merdeka adalah anak lebih merdeka yang pertama. Kenapa dia dikatakan lebih merdeka? Di antaranya adalah dia tidak terikat dengan jurusan. Tuh. Yang kedua, ke gurunya. Gurunya ini Bapak Ibu sekalian mengajarnya sesuai tahapan capaian perkembangan peserta didik, sesuai dengan potensi anak-anak. Kemudian sekolah juga mempunyai wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah. Nih. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, keunggulan kurikulum merdeka adalah lebih relevan dan interaktif. Artinya apa? Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif dia mengeksplorasikan isu-isu aktual yang ada di sekitar dia. Tuh. Misalnya saja tentang kesehatan, tentang isu lingkungan, ya, dan sebagainya. Itu dia akan mengangkat, mempelajari, diperdalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, semuanya sebenarnya untuk pada waktu anak-anak belajar itu, semua harus terarah untuk mencapai profil pelajar Pancasila.
Sehingga tumbuhlah anak-anak keimanannya, mandirinya, bernalar kritis, kreatifnya, bergotong royong, berkebinekaannya ini akan timbul. Oke? Nah, pada waktu anak-anak mengeterapkan proyek Bapak Ibu, ini dengan pemerintah, dengan pusat sudah disediakan, hendaknya yang dibahas adalah tentang anak-anak mengarah ke tema ini. Ini temanya. Ada 7 tema, silakan pilih salah satu tema, tetapi untuk tema 8 dan 9 ini wajib. Kebekerjaan dan budaya kerja. Ini wajib dilaksanakan, yang 1 sampai dengan 7 ini pilih salah satu. Oke? Oke, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dipersiapkan di dalam kurikulum Merdeka? Dokumennya adalah ini. Sekolah harus mempersiapkan KOS yang pertama. KOS ini terdiri dari karakteristik, kerangka dasar, struktur kurikulum, dan sebagainya. Kemudian untuk guru, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah perangkat ajar. Kemudian di dalam perangkat ajar ini terdiri dari panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan proyek, dan modul proyek. Yang 3 ke bawah ini adalah kewajiban guru, yang 1, 2 ini kewajiban dari sekolah. Nah, dari sinilah Bapak Ibu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah. Di antaranya, begitu kita memilih kurikulum Merdeka, maka sekolah harus membentuk komite pembelajar. Kemudian sekolah harus mempersiapkan asesmen diagnostis. Kemudian sekolah harus siap mengadakan beberapa kali IHT atau workshop secara mandiri. Kemudian ada pendampingan oleh pelatih ahli. Itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu kita pahami sekarang, Bapak Ibu, yang tadi CP atau capaian pembelajaran itu tadi kan pencapaiannya tidak per tahun tapi per fase. Nah, ini kita pahami kalau SD itu fase A kelas 1 sampai kelas 2, SMP itu fase B3 fase C. Kemudian untuk SMP itu fasenya fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Untuk SMA, SMK, fasenya adalah E dan F. Fase E itu khusus kelas 10, fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Oke, kemudian Bapak Ibu, pada waktu kita membuat konsep alur atau ATP, itu nanti setelah tujuan kita buat, kemudian kita menentukan ini Bapak Ibu, menyusun ini. Saya mengajar pertama menggunakan TP 1.1 dan seterusnya. Oke, sebagai contoh sekarang, saya ingin mengajari Bapak Ibu, ini sudah masuk nanti akan mengarah kepada SSK. Tapi kita pahami dulu CP sekarang. Karena disinilah nanti kita akan menyelipkan materi. Bapak Ibu, saya mengambil yang umum, yaitu Bahasa Indonesia. Fase E, ini kelas 10, kita lihat. Kelas 10 berarti 1 fase, 1 tahun. Dalam 1 tahun, anak-anak harus bisa apa ya? Maka pemerintah menentukan ini, 1 CP. Yaitu belajar memahami ide pokok dan ide perinci, serta mengenali ukuran informasi dalam paparan lisan. Misalnya ini. Bapak Ibu, koma yang ada di sini, ini menandakan 1 TP yang bisa dicapai anak. Maka di sini saya menentukan TP-nya, menentukan TP, maka saya mengambil 1 TP ada di sini. TP keduanya, berikutnya, siswa menjelaskan kembali, menganalisisnya, serta menyampaikan. Ini TP-TP ini, Bapak Ibu, saya ambil dari sini. Boleh Bapak Ibu motong di sini, motong di sini. Yang penting ini nanti tercapai dalam 1 fase. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu diambil dari CP. Oke, Bapak Ibu. Hanya saja pada waktu menentukan tujuan pembelajaran, itu ada syaratnya. Mari kita lihat syaratnya. Yang pertama kali, tujuan pembelajaran harus mengandung kompetensi. Apa kompetensi? Yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Kata kerja atau KKO. Yang kedua,
di dalam TP harus mengandung atau mencakup menemukan ide pokok dan ide perinci, serta menjelaskan kembali isi atau informasi dengan kata-kata sendiri. Setelah menyimak diskusi dan paparan lisan orang lain terkait dengan topik. Nah, Bapak Ibu, karena ini bahasa Indonesia itu membahas tentang topiknya, silahkan itu tergantung guru yang menentukan. Maka saya sarankan Bapak Ibu yang SSK, topik yang kita angkat adalah sesuai dengan topik dari BKKBN. Jadi nanti kita mengajarkan CP tujuan yang akan kita capai, tetapi anak-anak belajar juga tentang materi BKKBN. Misalnya, saya mengangkat topiknya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu. Maka di sini saya menentukan tujuan di CP Bahasa Indonesia, tetapi materi kependudukan sudah masuk di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita lihat catatannya di bawah. Apakah 3 syarat tadi terpenuhi? Lihat warna Bapak Ibu. Kalau tadi di sini kan disinggung harus memenuhi 3 ini Bapak Ibu. Maka pada waktu saya menyusun tujuan, kita lihat. Menemukan ide pokok dan ide perinci, maka di sini catatannya ini termasuk kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Jelas Bapak Ibu ya. Kemudian ada istilah di sini topik yang dikenali. Topiknya tentang apa? Tingkat pertumbuhan. Inilah yang disebut dengan konten yang dipelajari. Tentang topik itu konten yang dipelajari atau materinya. Kemudian variasinya yang mana? Variasi atau luaran yang dihasilkan adalah di sini dikatakan yang merah dengan kata-kata sendiri. Maka dengan kata-kata sendiri inilah berarti versi anak. Maka itulah yang dikehendaki dalam kurikulum Merdeka sekarang adalah tidak textbook. Setelah anak memahami isi konten, barulah anak-anak silakan mengungkapkan apa yang di pikiran dia. Kalau itu menyimpang, nanti guru tinggal meluruskan. Maka di sini membuat tujuan harus ada variasi atau luaran yang dihasilkan. Artinya adalah sesuai dengan gaya, daya berpikir anak. Oke, jelas Bapak Ibu ya tentang cara membuat tujuan. Jelas Bapak. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya yang SMK juga ada tentang agrobisnis ya, karena ini SMK. Nah, kemudian sekarang kita membuat TP-nya. Setelah tujuan jadi, Bapak Ibu sekalian, kita membuat TP-nya. TP kita susun dalam bentuk seperti ini. Membuat formatnya. Pak, ditambahi formatnya boleh. Silahkan, itu variatif sekali. Baru kita tentukan ini tujuannya di sini, profil pelajar yang akan kita capai apa, materinya apa, strateginya apa, kita buat seperti ini. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sepintas-sepintas karena memang waktu kita mepet sekali. Kemudian dari TP yang ada di Bapak Ibu, tujuan yang ada tadi, untuk mencapainya di ending tujuan akhirnya, maka boleh misalnya di sini tidak berurutan. Tujuan yang sudah kita tentukan, saya pada waktu mengajar kayaknya ini habis tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan 3, tujuan kelima, boleh Bapak Ibu. Karena kalau tujuan 4 dulu saya berikan kayaknya anak-anak kurang bagus. Tujuan kelima dulu deh, baru tujuan 4 boleh. Jadi ini kita serahkan keadaan siswa, Bapak Ibu menentukannya. Atau kita buat variasi seperti ini. Tujuan 1 dan tujuan 3 dulu kita berikan, baru masuk ke tujuan 2. Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi untuk menentukan ATP, alurnya itu silakan Bapak Ibu yang menentukan. Nah, ATP jadi barulah Bapak Ibu kita membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu formatnya seperti ini. Pertama kali ada identitas. Oke, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian ada sarana pendukungnya, ada karakteristik peserta didik yang akan kita capai, ada materi ajarnya, kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Begitu nomor 7 langkah-langkah kegiatan, sebenarnya kita mengingat Bapak Ibu sekalian, seperti kita membuat RPP.
Ini dituju, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini masuk di RPP. Oke, kemudian ada refleksi guru. Ini dulu tidak ada. Refleksi guru. Sekarang di modul harus ada refleksi guru. Untuk apa refleksi guru harus ada? Ini sebenarnya guru supaya selalu memahami kekurangannya pada waktu kita mengajar tadi, apa kekurangan saya. Sampai di sini disebutkan bagaimana cara mengatasinya kekurangan saya tadi. Selain ada refleksi guru, ada refleksi untuk siswa juga ada. Ini yang dulu tidak ada, sekarang ditambahkan ini. Oke. Kemudian ada worksheet-nya, lembar kerja siswa, ini saya kira dulu juga sudah ada. Kemudian ada referensi lain, Bapak Ibu, silakan. Ada pengayaan dan remedial. Ini juga dulu sudah ada. Oke. Saya kira itu materi sepintas yang perlu saya sampaikan, bagaimana cara menyisipkan materi dari BKKBN atau kita SSK, materi-materi cara menyusupkannya ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu melalui kegiatan pembelajaran proyek, itu juga bisa kita selipkan. Saya kembali ke atas dulu. Nah, misalnya ini, pada waktu saya mau melakukan kegiatan proyek, Bapak Ibu sekalian harus menyusun modul proyeknya. Misalnya saya mau mengambil proyeknya adalah gaya hidup berkelanjutan. Misalnya ada 4 bidang studi kumpul jadi satu, CP-nya yang bersama. Misalnya ada agama, ada fisika, ada matematika, ada PKN di situ kumpul jadi satu. CP-nya kita buat proyek deh, apa tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dari gaya hidup berkelanjutan, saya mengamati kayaknya anak-anak ini sering berkelahi. Kalau sering berkelahi berarti di situ ada seringkali terjadi miss, gitu ya, atau biasa disebut dengan di situ sering terjadi konflik. Maka konflik tadi saya angkat menjadi subtemanya. Maka menjalankan proyek anak-anak saya ambil ini, Bapak Ibu. Konflik bikin kita makin dewasa. Nah, konflik bikin kita makin dewasa inilah Bapak Ibu, mari kita selipi muatan-muatan BKKBN bisa. Oke? Jadi anak-anak nanti paham bahwa konflik itu tidak harus kelahi. Bahwa ternyata setiap konflik perbedaan itu akan membuat kita dewasa. Nah, inilah alur-alur yang akan dijalani pada waktu kita menjalankan kegiatan tahapan proyek. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini tidak saya terangkan secara mendetail, nanti kita ditanya jawab. Saya kira itu Bu Hermin, untuk sementara saya menyampaikan materi, kita akan perdalam dengan tanya jawab. Terima kasih untuk sementara, saya kembalikan kembali ke Bu Hermin. Baik Pak Hendro, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan juga di chat kolom. Materinya nanti mohon bisa di-share. Kemudian apakah suaranya kurang besar? Baik, Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mungkin ini kesempatan yang luar biasa karena Pak Hendro ini kan orang super sibuk yang tentunya harus ditangkap duluan. Jadi mumpung ada kesempatan dan ada waktu 25 menit, silahkan yang ingin sharing dan bertanya masalah kurikulum Merdeka. Kemudian Pak Hendro mungkin perlu sedikit tambahan bahwa di dalam yang mengikuti ini bukan hanya SMA atau SMK tetapi juga MAN ini Pak, istilahnya bukan SSK Pak, Mas Iduk Pak, Madrasah Siaga Kependudukan. Mungkin tolong ditambah ya, Pak Hendro. Jadi di sini ada MAN yang kita beri istilah namanya adalah Madrasah Siaga Kependudukan. Kemudian agak sedikit perubahan Pak, kita bukan lagi program KKBWK tapi Bangga Kencana Pak. Oh, Bangga Kencana. Ya, sekarang sudah terbaru adalah Bangga Kencana, sebenarnya hampir sama, tetapi lebih tren sekarang sudah dengan Bangga Kencananya.
Untuk itu baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin yang kenal, yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal tentu kita reuni di sini. Saya juga dulu guru SMA, baik di Kota Bangun maupun di SMA 8. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya gambarkan Bapak Ibu, ilustrasi yang paling mudah adalah, misalnya saya guru matematika, saya mau mengajarkan kubus. Tetap konsepnya saya sampaikan tentang kubus. Tetapi sebelumnya saya harus mengadakan diagnostis, asesmen diagnostis satu kelas tadi. Misalnya ada anak yang memang pintar menghitung, tapi ada anak yang pintar menggambar, ada anak yang pintar 3 dimensi, ada anak yang pintar puisi. Maka produknya saya mengajar matematika tidak boleh saya tuntut sama, semua pintar menghitung, tidak. Yang pintar menghitung mungkin saya suruh menghitung volumenya. Produknya berarti volume kubus. Tetapi yang pintar melukis, saya tuntut dia untuk bisa melukis kubus sesuai ukuran yang saya terangkan tadi. Yang 3 dimensi, maka saya tuntut hasilnya adalah mungkin dia memakai AutoCAD, membuat 3 dimensi dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Yang pintar puisi bisa jadi membuat puisi tentang kubus. Itulah yang disebut dengan Bapak Ibu konsep-konsep pembelajaran diferensiasi. Beda sekali kan dengan yang zaman dulu. Nah inilah yang saya katakan, konsep guru ini yang sulit kita rubah karena kita modelnya mengajarnya seperti dulu itu adalah tuntutan target kurikulum. Sehingga kita mengajarnya bagaikan seorang penjajah anak. Nah, merdekanya di sini adalah kita mengajar sesuai dengan kebutuhan anak, Bapak Ibu. Oke. Kemudian dari tujuan yang sudah kita tentukan, berikutnya kita harus membuat alur, Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran. Alur ini adalah merupakan konsep step by step, ya, untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi alur ini adalah proses yang akan kita tentukan supaya enak anak itu mencapai capaian pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu alurnya. Setelah alur jadi Bapak Ibu, kemudian kita jabarkan di dalam modul ajar. Nanti satu persatu ini akan kita lihat ya, kalau waktunya cukup. Dalam alur ajar inilah Bapak Ibu, RPP sekarang tidak ada, tetapi dimasukkan di dalam modul ajar. Oke, nanti akan kita lihat contohnya. Oke, ini tugasnya guru ini Bapak Ibu. Oke, ya, cukup paham. Sebenarnya memang materi ini biasanya kami sajikan 2 hari Bapak Ibu. Kalau saya memberikan pelatihan, ini kebetulan saya keliling semua MKKS di semua daerah. Kemudian beberapa sekolah sudah mengundang kami, itu biasanya kami memberikan 2 hari. Tapi ini nanti secara singkat, mohon maaf agak cepat, jadi saya lompat-lompati. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, ini dasar hukumnya sudah ada semua. Misalnya saja di pusat sudah menyediakan tentang KL, kemudian standar isi, pedoman tentang penggunaan ini sudah kita sediakan semua. Oke. Kemudian tahun 2022 ini sekalipun di launching bulan 5 Februari kemarin, tapi pemerintah masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mengadakan 3 pilihan. Pilihan pertama, boleh sekolah masih menggunakan kurikulum 13, kemudian kurikulum darurat dan boleh menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi hasil kesepakatan bersama rakor di Balikpapan kemarin, untuk Kaltim tingkat SMA menggunakan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Jadi dinas tidak memaksakan, tetapi ini hasil kesepakatan para kepala sekolah dan kepala dinas. Kepala dinas Sabang. Sehingga kita tinggal merekomkan. Itu Bapak Ibu, jadi jangan salah sangka bahwa Dinas Pendidikan Provinsi memaksakan, tidak. Ya, itu hasil kesepakatan. Oke Bapak Ibu, setelah teman-teman sepakat, kemarin teman-teman harus mendaftarkan diri ke laman Kemendikristek. Gitu. Kemudian dari hasil pendaftaran Bapak Ibu, ada 3 kriteria. Bisa jadi Bapak Ibu, kriteria sekolah Bapak Ibu mandiri belajar. Mandiri belajar ini berarti kita menggunakan kurikulum merdeka, tentang prinsip-prinsipnya dan beberapa bagian. Tetapi kurikulum yang digunakan adalah tetap kurikulum yang lama dipakai. Mau darurat, mau kurikulum 2013. Tapi versinya menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu daftar masuk pada pilihan kedua, yaitu mandiri berubah. Artinya apa? Ini menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.
Di sana Bapak Ibu silakan tinggal mengunduh, ya, mengunduh dari laman yang kita sediakan, kemudian silakan direnov disesuaikan dengan keadaan sekolah. Dan yang terakhir adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini apabila Bapak Ibu daftarnya dianggap sudah siap untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan 100%, maka guru-gurunya mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Dan siap untuk dibagikan ke siapapun yang bertanya, siapa yang memerlukan. 3 kriteria ini Bapak Ibu berdasarkan kepala sekolah dan timnya untuk menjawab pada waktu daftar ke kurikulum merdeka. Oke, kemudian ada beberapa ciri karakter untuk kurikulum. Ini perlu kita pahami juga bagi teman-teman yang mohon maaf mungkin baru mendengar ini ya. Tapi kalau yang sudah kita latih tidak masalah. Untuk tingkat SMA Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Untuk tingkat SMA mempunyai karakter. Sekarang tidak lagi ada program penjurusan. IPA IPS dihapus. Bapak Ibu. Oke. Program IPA IPS dihapus. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran dalam rangka mempersiapkan di kelas 11. Jadi pelajarannya di kelas 10 hampir sama dengan SMP Bapak Ibu. Kemudian di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib, agama, olahraga, PKN, dan seterusnya itu kelompok mapel wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan, vokasi, sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusannya. Jadi ada perubahan dari kurikulum lama dengan kurikulum yang baru adalah itu, perubahan tidak adanya penjurusan. Kemudian dulu tidak ada berbasis proyek, sekarang ada berbasis proyek. Dengan demikian juga yang teman-teman dari SMK, ya, dari SMK dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Jadi Eduka silakan dilibatkan di dalam proses pembelajaran dan penyusunan kurikulum Bapak Ibu. Makanya pada waktu kami melatih di SMK biasanya akan saya latih tentang bagaimana menyelaraskan kurikulum sekolah dengan kurikulum Eduka. Kemudian struktur kurikulumnya lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Presentase kelompok kejuruan meningkat dari kemarin itu 60%, sekarang menjadi 70%. Kemudian pembelajaran berbasis proyek tetap ada. Ya. Kemudian PKL yang dulu hanya 3 bulan, sekarang menjadi 6 bulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Misalnya ada anak yang memilih jurusan di IT, tapi di sekolah tadi ada juga yang tata boga juga. Kemudian ada anak yang pengen belajar dia juga, saya pengen juga bisa masak. Diperbolehkan anak tadi ikut belajar di tata boga. Itu Bapak Ibu. Tapi tidak boleh sembarangan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill, karakter dari dunia kerja. Oke, ini ciri khas dari SMA dan SMK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alokasi waktunya, Bapak Ibu ini perlu kita pahami bersama. Misalnya SMA, mohon maaf SMK, ya, ini SMA misalnya saja. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam 1 tahun, sebenarnya misalnya saja kita ambil pelajaran pendidikan agama. Itu 1 tahun sebenarnya dia harus mengajar 108 JP, Bapak. 108 JP ini kita potong 30%, 20-30%, itu 36. Misalnya aja 36, 30%-nya. Ini untuk proyek, pelaksanaan pembelajaran proyek. Yang 72 JP, yang setiap minggunya pertemuannya 2 JP,
ini untuk tatap muka, Bapak Ibu. Sehingga pelaksanaan proyek itu Bapak Ibu mengambil jam tatap muka. Sehingga kalau waktu dilaksanakan Bapak Ibu harus ada mendampingi anak-anak